Iya. Kita cuma dunia Ini tuh. polemik ijazah Jokowi ini semakin menarik memang untuk dikuliti. Yang tadinya kalau Bung Gaib bilang, dan kita juga sama-sama bisa melihatkan ya, Sobat Sindo juga bisa melihat perbincangan di media sosial, apapun itu, mau X kah, Facebook, Instagram, begitu ada, termasuk kanal YouTube pun, termasuk yang komen kita juga ya, di Sindoskop yang ingin komen, silahkan saja. Kita banyak melihat akhirnya semakin banyak publik aware terkait ijazah ini. Meskipun sudah selesai menjabat. Artinya kan sudah tidak perlu lagi ijazah ini dipersoalkan. Tapi sebenarnya ya mungkin publik, kalau dalam pandangan saya, publik itu ingin tahu, oh ternyata 10 tahun kemarin itu saya dibohongi oleh satu orang yang mencalonkan diri jadi presiden dan terpilih, atau jangan-jangan benar ada gitu. Itu mungkin itu yang ingin dicari publik ya. Kalau Bung Riko sendiri menilainya akan ada akhirnya nggak sih polemik ini? Seharusnya sih ada akhirnya ya kejelasan dari polemik ini ya. Karena publik juga kan greget. Banyak yang menganggap sebenarnya simpel. Udah tunjukin aja Pak, atau Pak Jokowi ini yang ngundang Roy Suryo rumahnya. Nih ijazahnya gitu. Cukup hanya dengan mengundang Roy Suryo CS, menunjukkan ijazah aslinya, sama seperti Jokowi menunjukkan kerelawannya. Cukup sih menurut saya. Kan Roy Suryo termasuk Rismon itu cukup dipercaya publik ya. Dan mereka sangat idealis. Jadi kalau mereka bilang ya ijazah asli, ya udah orang juga langsung begitu udah ketemu diperlihatkan, ya kami sudah melihat ijazahnya asli. Sudah kami bandingkan dan antara yang dipegang Pak Jokowi dengan apa yang ada di KPU, di media sosial yang beredar ternyata sama. Kan yang menjadi kekhawatiran dari Roy Suryo adalah apa yang ada di KPU dan apa yang dipegang Pak Jokowi itu berbeda. Ya, itu aja sebenarnya. Ya karena selama ini nggak pernah duduk bareng mereka tuh. Gitu. Apa perlu Prabowo presiden turun lagi? Atau jangan-jangan yang menawarkan mediasi ini kubu-kubu yang udahlah dorong aja Roy Suryo untuk mediasi gitu ya, sehingga langsung ditolak oleh Roy Suryo CS kayaknya ya. Waktu itu memang kan datang tuh, sempat kedatang Ya, setelah dari UGM ke rumah Pak Jokowi. Tapi masalahnya yang datang rame. Rame-rame ya. Rame banget. Aturan cuma beberapa Jadi, aja. Kalau misalnya rame gitu kan disangka sama tetangganya Pak Jokowi disangka mau demo kali ya. Tapi memang ada yang agak unik menurut saya terkait polemik ijazah Jokowi ini. Kan Jokowi sudah memperlihatkan ke beberapa orang, juga sudah memperlihatkan ke polisi ijazahnya, sempat diperiksa oleh polisi ya. Dan bahkan sekarang ijazah Jokowi pun ada di Polda Metro, penyidik Polda Metro. Yang asli ya? Ya, yang asli. Tapi kenapa kemudian Budi Ari sebagai ketua Projo datang bersama gerombolannya menemui Jokowi dan keluar pada saat doorstop langsung mengatakan kami sudah melihat ijazah Jokowi dan asli. Ini hal yang membuat isu semakin panas lagi nggak sih? Iya. Jadi kan tujuan datang awalnya berbeda karena pada saat itu Projo mau cari panggung aja. Pokernas kan. Pak Budi Ari nanya, Pak Jokowi ijazahnya asli. Udah, dia nggak usah lihat, dia kan percaya sama Pak Jokowi. Kenapa harus mengatakan harus lihat ya? Iya. Kalau saya sih ngelihatnya, dulu ada film yang namanya X-Files. Ya ada 2 detektif kan, satu laki satu perempuan. Film ini menceritakan mengangkat satu case, tiap serinya satu case yang akhirnya berujung pada kasus itu tidak bisa diungkap. Makanya disebut X-File. Jadi ya udah, ada pembunuhan yang misteri, ya udah dia nggak bisa ngungkap begitu. Paling ada pun terungkap cuma 1-2, tapi pelaku utamanya nggak bisa. Jadi hanya sekedar menemukan merangkai puzzle-nya ketemu. Ya, tapi tidak pernah utuh. Jadi ada aja yang bolong dan nggak bisa, kita mau bikin puzzle rumah tuh ada aja gentengnya tuh yang satu copot. Jadi nggak bisa perfect. Bahkan ada yang udah setengah doang. Bahkan ada yang dari awal sampai akhirnya nggak ketemu. Kalau menurut saya nih ya, ijazah Pak Jokowi ini akan masuk ke dalam kategori gudang X-Files. Gudang X-Files. Kecuali nanti kalau 20
30 tahun nanti ketika orang-orang yang terlibat ini sudah pada meninggal. Baru muncul. Baru muncul. Ya. Baru muncul orang-orang baru di partai politik. Di Gerindra namanya siapa, di PDIP namanya siapa, di PKS siapa, orang-orang baru semua. Partai Gajah, bukan Partai Gajah, PSI. Kalau PSI kalau nggak Cipung, kalau nggak itu siapa anaknya? Rafathar. Enggak, anaknya Gibran siapa? Jan Etes. Mungkin udah jadi pemimpin kan? Kan udah 20 tahun dari sekarang dia udah dewasa dong. Ya. Udah 26, 25 tahun. Tinggal cukup lah itu. Mungkin generasi baru ini yang akan mengubah banyak hal tentang politik Indonesia. Tapi penasarannya publik nggak terjawab dong kalau gitu. Ini namanya X-File. Makanya nonton nih buat Gen Z yang belum pernah nonton X-File, nonton, cari di YouTube film seri X-Files. Nah, itulah yang dicurigai oleh Refly Harun. Dia curiga bahwa nanti persidangan Roy Suryo CS ini bukan jadi ajang pembuktian ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, malah mengadili Roy Suryo CS ini pencemaran nama baik atau tidak, mengedit atau tidak gitu jadinya. Artinya berbeda dengan pasal-pasal yang diterapkan di awal bahwa dijerat Undang-Undang ITE yang mengubah. Ya, makanya, karena sekarang pun udah mulai terlihat ada yang mengaitkan Roy Suryo itu jadi tersangka bukan karena ijazah Jokowi, tapi karena white papernya itu, buku putihnya itu. Buku putihnya Jokowi. Nah, ini kan jadi melebar sebenarnya ya. Jadi itu yang kemudian menjadi prediksinya Refly Harun kalau masuk ke pengadilan. Sehingga sama seperti kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu. Mereka diadili, divonis, tapi tanpa ditunjukkan ijazahnya. Tapi pencemaran nama baik ya? Iya. Pencemaran nama baik. Ijazahnya ditunjukin, orang yang nuduh diadili. Dan walaupun Gus Nur udah dapat itu ya? Sudah. Apa? Amnesti ya? Amnesti. Nah, apa sih? Jadi lupa tuh mau ngomong. Kasus ini kita akan belum tahu ujungnya akan seperti apa. Cuma ada seorang pakar pelayanan publik, kebijakan publik bilang gini, sebenarnya kunci dari persoalan ijazah ini bukan ada di Roy Suryo dan di Polda, tapi di persidangan Komisi Informasi. Itu kuncinya. Kalau komisioner dari Komisi Informasi itu konsisten kayak kemarin, si ibu itu, ada juga anggotanya itu ada Arya Sandi-Yuda dan beberapa anggota lain, 3 orang ya kalau nggak salah. Itu konsisten, berdasarkan undang-undang mereka berhak untuk memanggil siapapun yang dituntut. Kan yang diperkarakan tuh kan KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, UGM, apalagi arsip atau apalah gitu. Nah, kalau semuanya itu ditanya dan menjawab segala macam, itu kuncinya ada di situ sebenarnya. Karena komisioner berhak untuk meminta dokumen, dan ijazah ternyata bukan dokumen yang dirahasiakan kan, jadi boleh. Ya, apalagi sudah ijazah seorang yang ingin menjabat jabatan publik. Ada beberapa nama yang UGM kirim, UGM atau KPU kirim, tapi ditutup semuanya. Dekannya ditutup, nomornya ditutup, fotonya ditutup. Jadi menurut mereka ini antara terbuka tapi tertutup. Terbuka, cuma ada yang ditutup-tutupin. Memang ditutup gitu, disamar-samarin. Nah, jadi nanti sidang berikutnya di Komisi Informasi Publik itu sangat penting sekali, sangat menentukan. Bahkan sampai orang seperti Dino Patijalal aja merespon saking gregetannya dengan sidang yang kemarin itu. Nggak habis pikir lah dia. Gitu. Nah, kalau seandainya dari sidang kemarin itu, dari sidang yang sedang berlangsung di Komisi Informasi Publik ini, ternyata bahwa banyak hal-hal yang ditutupi, artinya kita dibohongi dong selama 10 tahun. Kan belum tentu salah. Kan ditutupin belum tentu salah ya. Iya. Belum tentu salah. Tapi ada pepatah bilang duren disembunyiin dimanapun, baunya akan kemana-mana. Belum tentu salah juga, cuma ya kalau memang, kan kalau kata KPK, kalau bener, kalau jujur kenapa harus takut apa? Ya.
berani jujur. Iya, Kalau berani tagline-nya jujur. ya. Kalau kita jujur, kenapa harus takut? Takut, Kan gitu. gitu. Kenapa harus ada hal yang disembunyikan? Nah, kayaknya ini semakin menarik. Ya, sebenarnya selain Jokowi ingin menunjukkan ijazah aslinya atau tidak, tampaknya yang penting, ya sudahlah, proses saja. Ini tersangka sudah ada 8 tersangka Ada 2 yang klaster. dibagi 2 klaster. Klaster 1 itu ada Egy Sujana, yang kemudian Roy Suryo ini berada di Klaster klaster kedua. Ya segera saja proses penyidikannya dikirim ke kejaksaan, kejaksaan masukkan ke pengadilan, segera berproses di pengadilan, tunjukkan ada di sana seperti apa putusannya. Jangan melebar-lebar kemana-mana. 8 tersangka ini jangan dijerat pencemaran nama baik atau hal yang lain. Apa yang disangkakan di awal? Memodifikasi ijazahnya Jokowi. Ya itu saja yang fokusnya kita. Maka kayaknya akan selesai. Tapi kalau itu tidak ditunjukkan, sampai kapanpun ini tidak akan berakhir. Pesan kami ya dari Ya. redaksi Sindo News ya, untuk para pejabat atau petugas atau mereka yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap urusan penerimaan ijazah atau apapun, Ya. Terbuka saja, terbuka, sampaikan apa adanya. Kalau memang ada ya bilang ada, kalau memang tidak ada ya bilang tidak ada. Dan kayak kemarin yang sidang KIP kemarin tuh kayaknya kayak ada tekanan dari orang yang menjawab itu gitu. Jadi mereka tuh ragu gitu. Makanya banyak bilang tidak tahu, lupa, nanti kita akan cek lagi. Itu Ya. kan kalimat yang biasa dilakukan Iya. untuk bingung gitu. Gua mesti ngomong Dan apa ya, biasanya gitu. untuk menghindar dari pertanyaan-pertanyaan hakim. Iya, gitu. Jadi lebih baik terbuka saja. Kalau memang ada ya ada, enggak ya enggak, tahu ya tahu. Jadi udah saatnya kita terbuka gitu. Jangan ditutup-tutupi urusan nanti bagaimana kejadiannya, biar masyarakat aja yang memberikan hukuman. Ya, Jangan- saya jangan sepakat juga sampai. dengan Mas Gaib. Ya karena polemik ijazah ini harus segera diselesaikan. Jangan Masih sampai banyak menimbulkan urusan lain. jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Kasihan institusi Polri cuma ngurusin masalah ini aja, sementara kan banyak hal yang harus diurusi. Jadi banyak hal dan jangan sampai orang sudah kemana-mana kita masih sibuk aja berkutat ijazah. Mendingan kalaupun kita mau berlama-lama, itu ngurusin mafia tanah deh. Itu masih lebih manfaat kan? Iya, Karena betul. rakyat sangat menderita dengan mafia. Banyak yang jadi korban. Mafia tanah yang dapat dukungan satu dari oknum birokrasi sama oknum pengusaha. Ya. Kan banyak nih 2 orang ini nih. Kemudian ada belum lagi backingan dari yang loreng-loreng Oh, gitu ya. iya, gitu. Bahaya. Itu lebih konkret ya. Itu lebih Konkret. konkret. Sibuk mengurusi ijazah. Oke, Sobat Indo, mungkin Anda ingin memberikan pandangan yang berbeda atau apapun pandangan Anda, silakan Anda tuliskan di komen ya. Saya Ika Kusuma pamit, yang juga ada Bung Gaib Maruta Sigit dan juga ada Bung Cipto dan Bung Riko. Kita akan jumpa lagi di Sindoskop episode berikutnya. Sampai jumpa.